Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Menaikkan syukur kita, pujian, hormat dan kemuliaan. Di hari kebangkitan Tuhan, hari Paskah pada saat ini, kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca saling bergantian, bersautan, Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kebangkitan Yesus, Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara bersama-sama akan membaca ayat-ayat yang genap. Kebangkitan Yesus, Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini, di hari kebangkitan Tuhan, di hari kemenangan kami. Engkau memberikan waktu kepada kami untuk datang kepadamu Tuhan, menaikkan segala pujian, segala hormat dan syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab itu memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, memberkati hamba-hambamu yang melayani, memberkati kami semua yang ambil bagian di dalam ibadah ini ya Bapa. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memimpin kami. Bagi saudara kami yang masih dalam perjalanan, biarlah Tuhan akan memberkati mereka untuk kami bersama-sama masuk di hadirat Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati persembahan-persembahan pujian dari kami semua Tuhan, dari anak-anak kami, biarlah hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk masuk di hadirat Tuhan, kami siap untuk bersuka cita bersama Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
Haleluya, mari berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Mari bersama kita rayakan kebangkitannya. Ya Tuhan yang mulia. Kebangkitan-Mu memberikan kehidupan bagi kami Tuhan.
Bapak Ibu kita percaya bahwa hanya Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan penulis hidup kita. Dia sanggup mengalahkan semua dan memberikan kita kemenangan. Haleluya. Mari lebih lagi kita bersama tinggikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kebaikan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tulis jalan hidupku, Kau tahu seluruh masa depanku. Bukan aku, Kau berjalan bersamaku. Bukan aku, Kau kemenanganku. Ku percaya Kau berkuasa, Kau sanggup mengalahkan semua. Kemenanganku, ada dalam-Mu. Takkan ku ragu, Kau bersamaku, kemenanganku. Haleluya. Kataku, Kau berjalan bersamaku. Kataku, Kau kemenangan. Sebab kami percaya. Ku percaya Kau berkuasa, Kau sanggup mengalahkan semua. Kemenanganku, amin, ada dalam-Mu. Takkan ku ragu, Kau bersamaku, amin, kemenanganku. Biar musik memuji Tuhan, kita bersama-sama bersukacita, bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari dengan segenap hati kita katakan bersama-sama. Percaya Kau berkuasa, Kau sanggup mengalahkan semua. Bersama kita angkat tangan kita. Kau kemenanganku Tuhan, kemenanganku. Ada dalam-Mu. Takkan ku ragu, Kau bersamaku, kemenanganku. bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebangkitan Tuhan adalah salah satu bukti bahwa Dia Tuhan yang baik, teramat baik dalam hidup kita, dan yang kita yakini bahwa Dia akan selalu menuntun setiap jalan hidup kita. Sepanjang hidup kita, Tuhan setia. Biar nafas kita memuliakan nama Tuhan. Mari bersama kita merenungkan pujian ini. Love you, Lord. All your mercy never fails me. All my days I've been waiting in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Kami cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari segenap hati kita katakan, suara-Mu tuntunku lewati api, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu.
bersyukur kita katakan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi Kami percaya Tuhan baik, Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang baik. Kebaikan-Mu Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, baik Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kebaikan-Mu Bapa, memenuhi setiap kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Adakah hati kita percaya Dia Tuhan Yesus yang baik, dan kebaikan itulah yang membuat kita ada di tempat ini dalam setiap iman dan pengharapan kami kepadanya. Katakan dengan hatimu dan segenap hidupmu, Tuhan Yesus Engkau baik, Tuhan Yesus Engkau amat baik, Tuhan Yesus Engkau senantiasa dan selalu baik ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dengan hati yang lembut dan menyembahkan Tuhan, katakan sepanjang hari Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Sepanjang hidupku Kau setia. Katakan dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Sepanjang hidupku Sebagai doa kita kepada Bapa, kami percaya. Oh, yes. nafasku memuliakan. Terima kasih Tuhan. Oh, Kebaikan-Mu sepanjang hari-Mu Tuhan, sepanjang hidupku Tuhan yang setia. Oh, sepanjang hidupku
ku nyanyi kebaikan-Mu. Kami mau nyanyi memuji, ku nyanyi kebaikan-Mu. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik. Dan biar kebaikan-Mu itu yang selalu menyertai hidup kami. Kami mau doa untuk mendengar firman Tuhan. Biar kebenaran itu akan memerdekakan kami. Hamba-Mu yang sederhana ini pakai menjadi alat di tengah jemaat dan pekerjaan-Mu. Jadikan setiap tanah hati kami tanah yang baik. Agar benih itu akan tumbuh hidup dan berbuah. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan, mari Engkau bersama berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Shalom, shalom. Bersyukur untuk hari ini kita boleh bersama untuk merayakan Paskah, yaitu berita kemenangan melalui kebangkitan Yesus. Saya sebagai gembala sidang mengucapkan selamat Paskah. Kiranya Paskah tahun ini sungguh dan dapat memberkati hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tengok kanan kirimu, katakan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Yesus itu peristiwa yang penting. Dan kedua peristiwa itu tidak dapat dipisahkan. Dan coba untuk dibandingkan. Dan apalagi untuk mencoba, untuk menimbangnya. Lebih penting mana ya? Kematian dan kebangkitannya. Atau coba untuk membandingkan dan coba untuk mengevaluasinya. Tetapi kedua peristiwa itu ada satu kebenaran yang utuh. Jadi prinsipnya tidak akan ada kebangkitan kalau tidak ada yang namanya kematian. Tiba-tiba bangkit, lah ceritanya apa? Bangkit dari mana? Bangkit oleh apa? Bangkit karena apa? Ini menjadi persoalan. Tetapi juga kematian tanpa kebangkitan berarti ya mati selamanya. Dan bicara kematian itu merupakan sebuah identik dengan hukuman, identik dengan dosa, identik dengan yang namanya hidup tidak dalam pengharapan. Maka kebangkitan Yesus itu benar, membuktikan nubuatan para nabi yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama berkenaan dengan kematian dan kebangkitannya. Juga merupakan bukti bahwa perkataan Tuhan itu benar, perkataan Yesus itu benar. Kita ingat bagaimana seminggu menjelang peristiwa penderitaan dan penyaliban Yesus. Waktu itu dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, Yesus bersama dengan beberapa muridnya dan memberitahukan berkenaan dengan peristiwa yang akan dialami, yaitu kematian dan kebangkitannya. Saya bisa baca dalam Matius pasal 16, Matius pasal 17 ayat 23 sampai ayat 22 dan 23. Lalu sudah bisa baca Matius pasal 17 ayat yang ke-19. Di sana dijelaskan, anak manusia akan diserahkan kepada orang berdosa, disiksa, menderita bahkan mati, tetapi masih koma. Pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Dan itu Yesus katakan, Yesus ungkapkan. Maka peristiwa kebangkitan Yesus Paskah itu sesuatu hal yang penting untuk apa? Menggenapi, menyempurnakan, dan membangun kebenaran yang utuh dalam karya Allah melalui kasih-Nya kepada
manusia. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, untuk itu tema pada hari ini, Paskah tahun ini, adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Hari Jumat yang lalu kita sudah mendengar tema firman Tuhan yang ada, yaitu mengenal Yesus dan kuasa kematiannya. Masih ingat? Poin satunya, yaitu berita salib itu adalah kekuatan Allah. Dan yang kedua, berita salib itu kemenangan. Kemenangan atas apa? Sengat maut, yaitu dosa yang ada. Hari ini kita akan melihat kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan yang ke-11. Dengan tema, yaitu mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Mari kita akan baca Filipi 3 ayat 10 dan yang ke-11. Filipi pasalnya yang ketiga ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Mari kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh apa saudara? Kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Filipi 3 ayat 10 sampai 11 ini merupakan kebenaran yang utuh. Bicara mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Yang Rasul Paulus harapkan supaya gereja yang ada di Filipi mengerti dan memahami. Dan menghidupi karya Allah melalui kasih-Nya yang sempurna, melalui kematian dan kebangkitannya itu utuh dan sempurna, dipahami dan dihidupi ada dalam kehidupan mereka. Dengan harapan apa? Kalau kita melihat yang ada di dalam Filipi 3 ayat 10-11, yang pertama supaya di sini Paulus berharap orang-orang Kristen yang ada di Filipi itu apa? Hidup menjadi serupa dengan siapa? Dengan siapa? Yesus dalam kematiannya. Jadi mengenal Yesus sampai kepada sebuah titik penderitaannya, sampai kepada kematiannya, sampai dengan karya salib, dan itu benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang baik. Jadi kalau toh Tuhan izinkan kita berjalan di dalam kehidupan yang sulit, ada sakit penyakit, ada penderitaan, ada tantangan, ada persoalan, bahkan hambatan, kita tidak menjadi kaget dan kita tidak menjadi putus asa. Karena Yesus itu sudah terlebih dahulu lakukan untuk kita. Yesus sudah memberikan teladan untuk kita. Bahkan penderitaannya, bahkan kematiannya, bahkan salib itu lebih daripada apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Sehingga Paulus berharap kita boleh menjadi serupa, bukan berarti kita sebagai orang Kristen itu dalam arti ditakdirkan untuk sengsara, untuk menderita nasib, tidak. Tetapi benar seperti apa yang dikatakan, coba sedikit maju dalam Filipi pasal 1. Ya, Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ke-29. Ya, ini yang penting yang kita harus sadar, kita ingat untuk hal ini. Baca bersama-sama Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya Yesus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Tengok kanan kiri, berani harus menderita untuk Yesus. Maka benar apa yang dikatakan Yesus, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus pikul salib dan sangkal diri. Baru ikut Yesus. Pengennya kita kan ikut Yesus tanpa pikul salib dan tanpa penyangkalan. Nah, pasar oke tunggale, saudara.
Jadi kalau semakin saudara dekat Tuhan, semakin saudara cinta Tuhan, semakin saudara mau hidup benar dalam Tuhan, tantangannya itu makin besar. Tengok kanan kiri, tantangannya makin besar. Ya. Yang terjadi kadang-kala, waduh, ya. Waduh. Karena yang kita harapkan selalu jalannya itu mulus, baik. Lalu yang disahkan anak Tuhan, anak raja sudah ada di dalam Yesus. Bayangannya jalan tol freeway. Itu yang kita boleh lewati. Tapi yang terjadi batu terjal kadangkala duri yang tajam, kerikil yang keras dan itu menghantam hidup kita. Maka saya sangat ingatkan kepada jemaat. Ya. Ketika kita ada dalam pergumulan yang besar berarti Tuhan sudah siapkan berkat yang besar. Amin. Ketika kita pergumulannya kecil, berkatnya kecil. Kalau pergumulannya hanya minta 100.000 ya berkatnya 100.000. Kalau pergumulannya hanya pegel-pegel pinggangnya, berkatnya hanya pegel-pegel pinggangnya sembuh. Siapa yang ingin berkat besar? Siapa yang ingin berkat besar? Tengok kanan kiri, mau berkat besar atau kecil? Pak Slamet, mau berkat besar atau kecil? Iya, kalau mau berkat besar, siap masalahnya besar? Alah, omong kosong saudara ya. Siap, belum tentu. Ya. Rumus kita itu sudah pasti. Berkat kecil, masalah? Bukan. Masalah kecil, berkatnya besar. Amin. Kalau perlu tanpa masalah, berkatnya? Amin. Oh itu, amin ya. Maka hidupmu hanya begitu terus. Tapi sebaliknya coba. Berkat yang besar. Dimulai dari masalah juga yang besar. Kalau saudara ingin orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat, bahkan orang mati dibangkitkan. Pertanyaannya, siapa yang mau jadi orang buta? Ya dia saja Pak, jangan saya. Siapa yang mau jadi orang tuli? Itu tetangga saya yang cerewet itu Pak, jangan saya. Kalau saya lurus saja dan berkatnya selalu udah besar. Amin. Pantesan sudah tidak akan pernah lihat itu gitu loh. Iya, maka Yesus mengingatkan kepada kita, kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk berani menderita untuk Dia. Maka kembali kepada bagian ini Paulus berkata, kamu harus menjadi serupa di dalam persekutuan, di dalam kematiannya. Supaya apa? Ayat yang ke-11 Filipi pasal 3 tadi dikatakan demikian. Ini yang kita akan bersama-sama lihat dan rindukan. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini bagian kecil yang Paulus itu boleh alami ada di dalam kehidupannya. Untuk itu kembali kepada tema kita. Bagaimana kita mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Ada hal yang penting. Yesus bangkit membuktikan Dia Tuhan dan Dia Allah yang hidup, yang berkuasa atas bumi, langit, serta yang ada di dalamnya. Kebangkitannya membuktikan Dia Tuhan yang berkuasa. Kebangkitannya membuktikan Dia bahwa Dia Tuhan yang punya hidup. Tidak saja manusia tetapi dunia dan seluruh ciptaannya. Kebangkitannya membuktikan bahwa Dia Tuhan yang sanggup dan mampu menanggung bahkan menyelesaikan untuk segala pergumulan dan masalah-masalah yang ada di dalamnya. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat beberapa hal yang penting yang kita akan renungkan. Yang pertama, kita akan buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-14 dan ayat yang ke-17 saya ingin bacakan untuk saudara, ini bagian yang pertama. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 dan 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah apa saudara? Pemberitaan kami.
dan sia-sialah juga apa? Kepercayaanmu. Ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jadi poin pertama, jika Yesus itu tidak bangkit, maka iman Bapak Ibu Saudara dan iman saya itu sia-sia. Pemberitaan firman Tuhan, kepercayaan di dalam Yesus itu sia-sia, kata Paulus. Maka di sini Paulus menjelaskan, coba lihat ayat yang ke-15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia Yesus kami berkatakan bahwa bahwa Allah telah membangkitkan Kristus, padahal Allah tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Paulus katakan berarti firman Tuhan Alkitab itu apa saudara? Pak Karta selalu ingat, bohong-bohongan katanya. Almarhum Pak Karta selalu ingatkan Alkitab ini apa? Bohong-bohongan. Kalau Yesus tidak bangkit, surga itu bohong. Kalau Yesus tidak bangkit, kasih Allah itu bohong. Kalau Yesus tidak bangkit, seluruh kebenaran dan firman Tuhan ini, bahkan bicara mengenai berkat akhir zaman, surga, Yerusalem baru, ataupun istilah-istilah apa yang lain yang ada, itu semua bohong. Saya katakan kalau Yesus itu tidak bangkit, maka Alkitab ini tidak ada artinya. Iman yang kita miliki, hidup yang kita jalani, ibadah doa yang kita lakukan, itu semuanya sia-sia. Coba katakan kanan kiri, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah hidupmu. Ya. Kita membangun apa? Membangun kebenaran apa? Membangun iman apa? Membangun pengharapan apa? Tidak ada artinya. Maka inilah salah satu ketika ada orang bertanya kepada saya, kenapa Bapak kok menjadi Kristen? Dulunya tidak kenal Tuhan, dulunya tidak percaya, sekarang jadi ikut Yesus. Dan jawaban yang selalu saya katakan, ini yang membuat berbeda Yesus itu dengan yang lain. Iman di dalam Yesus dengan yang lain. Pengharapan di dalam Yesus itu dengan yang lain. Sebab kebangkitannya itu memberikan terobosan yang mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bahkan yang tidak mampu dunia dan manusia kerjakan, itu yang Tuhan lakukan dan kerjakan. Membuat iman Bapak Ibu Saudara dan saya itu menjadi benar. Membuat kepercayaan kita itu diperhitungkan. Dan itu bisa untuk menjadi kunci jalan, bahkan masuk kepada pengharapan untuk membuka janji Tuhan dan berkat Tuhan yang besar. Saya tidak bayangkan dan tidak bisa mengerti kalau Yesus itu tidak bangkit. Maka saya mungkin tidak akan ada di sini. Saudara mungkin juga tidak akan ada di sini. Apapun prosesnya, bagaimana jalannya, kita menjadi seorang yang beriman kepada Yesus. Tapi hari ini saya mau ingatkan, imanmu yang kau miliki di dalam Yesus itu benar. Imanmu yang kau miliki di dalam Yesus itu adalah iman yang tidak salah. Sebab imanmu kepada Yesus yang membuat dia bangkit. Dan membuat iman saudara dan saya itu menjadi benar. Maka iman kepada Yesus itu harga mati. Iman kepada Yesus itu adalah iman yang benar. Orang boleh berkata ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak jalan seperti ini. Tetapi yang membuat iman itu benar dan kepercayaan itu benar adalah Yesus yang bangkit.
Yang kedua, kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 18 dan 19. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 18 dan 19. Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman dan kepercayaan kita. Yang kedua, 1 Korintus pasal 15 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala sesuatu. Pahami nafs ini. Artinya begini, kalau toh saudara dan saya itu hanya percaya Yesus dan menerima Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Yesus yang kita percayai, Yesus yang kita imani, Yesus yang kita boleh jadikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu mati dan tidak bangkit. Maka iman kita, pengharapan kita itu sia-sia. Maka Paulus berkata, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Yesus. Sudah mau mati mau berdalam Yesus. Jikalau hanya saudara menaruh iman dan pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Namun kita bersyukur. Yesus yang kita percaya tidak saja Yesus yang mati, tetapi Yesus yang bangkit. Dan kebangkitannya itu membuat saudara dan saya beroleh hidup. Maka dalam ayat yang ke-11 dalam Filipi pasal 3, supaya pada hari terakhir, pada akhirnya Paulus berkata, aku beroleh mendapat atau mengalami kebangkitan orang mati. Dan itu kan bukankah yang dikatakan Yesus? Kalau kita lihat di dalam Yohanes, coba mundur Yohanes pasal 11. Ya, ayat yang ke-25 dan 26 ketika Yesus ada di Betania, di tengah keluarga akan Marta dan Maria karena Lazarus sudah mati. Lalu pada hari yang keempat baru Yesus datang. Orang-orang kecewa, bahkan mereka menyalahkan Yesus, bahkan juga Maria dan Marta juga kecewa. Karena begitu baik hubungan Yesus dengan Marta dan Maria. Begitu dekat Yesus dan Marta dan Maria, tapi ketika Lazarus kondisi sakit bahkan mati, Yesus tidak ada di situ. Di tengah situasi yang sulit itu, di tengah kondisi yang gundah itu, di tengah kondisi yang kecewa, bahkan mereka sedang ada dalam kondisi depresi, bahkan hampir putus asa. Lalu Yesus angkat bicara dalam ayat yang ke-25. Lihat bersama-sama. Dikatakan dalam ayat yang ke-25, Yohanes pasal 11 dikatakan, jawab Yesus apa saudara? Akulah kebangkitan dan hidup. Wah, orang mulai kaget. Yesus teriak, akulah kebangkitan dan hidup. Mata mereka mulai lihat dan tatap Yesus. Sopo kuwi yang tidak kenal Yesus, yang tidak tahu Yesus. Wih, macam apa model seperti ini? Akulah kebangkitan dan hidup. Belum sampai mereka berhenti herannya, Yesus menyambung. Lihat, berikutnya dikatakan apa? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mereka nangkep, oh iya, Lazarus ini, dia kan mati. Jangan-jangan Lazarus akan hidup. Wah, orang yang di sekitar tetangga Lazarus yang dekat mulai mikir, ini Lazarus ini, Yesus ngomong untuk Lazarus. Akulah kebangkitan dan hidup. Lalu Yesus ngomong, barang siapa percaya kepadaku, yang mati akan hidup. Wah, Lazarus ini. Mereka mulai berkata, Lazarus. Yesus tahu apa yang menjadi perbicaraan dan perbincangannya. Lalu ayat yang ke-26 disusul dengan pernyataannya yang luar biasa lagi. Dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Wah, tambah bingung. Mosok
ngibul ini. Ngapusi bohong ini. Masa dikatakan kita tidak akan mati, akan hidup selama-lamanya. Mereka tambah bingung dan di tengah situasi kondisi itu. Sudah terkasih dalam Tuhan. Kembali. Yang mati akan beroleh hidup. Dan yang hidup tidak akan mati selama-lamanya. Dua hal ini dimulai dengan kata kunci apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, di sini luar biasa. Sejajar seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 11 kembali Yesus berkata, akulah jalan. Yaitu kebangkitan dan hidup. Coba bayangkan, adakah pribadi yang lain berani berkata sebagaimana Yesus? Dan masih ada banyak bukti Alkitab yang mencatat bagaimana perkataan langsung Yesus. Yang menunjukkan dia Tuhan dan berkuasa atas hidup dan kehidupan. Dia katakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Bagian A dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka beroleh hidup dan kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada poin saya Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Yesus menyatakan bahwa dirinya kunci hidup. Dirinya yang mempunyai hidup. Dirinya yang berkuasa hidup. Maka kepada saya kita belajar poin yang kedua. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka saudara dan saya tidak beroleh hidup. Atau Bapak Ibu Saudara dan saya akan mati. Tengok kanan kirimu. Kalau Yesus tidak bangkit, mati kamu. Lupa tapi saya akan mati. Ya betul mati. Kita semua akan mati. Karena kematian itu adalah akibat dosa. Roma 3 ayat yang ke-23, semua orang sudah berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat yang ke-23, upah dosa ialah maut. Maka Ibrani 9 ayat yang ke-27, manusia ditentukan mati satu kali. Dan sudah itu akan dihakimi. Benar, semua orang kan mati. Orang Kristen mati, di luar Kristen mati, percaya Yesus mati, tidak percaya Yesus mati. Tapi yang dikatakan Yesus, ini diterjemahkan oleh Rasul Paulus. Bahkan dijelaskan di dalam 1 Tesalonika pasal 4, ayat 15 dan 16. Coba kita akan lihat. Ini yang menjadi pesan daripada Paulus. 1 Tesalonika 4, ayat yang ke-16. Ya, Paulus berkata demikian kepada orang-orang yang ada di Tesalonika. Supaya kita semakin lebih ngerti, hari ini kita belajar tentang mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. 1 Tesalonika pasal 4, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, baca bersama, dan mereka yang mati dalam siapa? Yesus akan lebih dahulu bangkit. Ya, saya katakan tadi pagi, kebangkitannya akan terjadi kepada semua orang. Jadi orang Kristen dia bangkit, orang tidak percaya Yesus juga akan bangkit. Tapi orang yang percaya Yesus, dia akan mengalami kebangkitan awal. Setelah mereka yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan, lalu mereka yang masih hidup, dalam ayat yang ke-17 itu ada peristiwa rapture, pengangkatan gereja. Itu akan terjadi yang hidup, tubuhnya yang berdosa akan tertinggal, tubuh kemuliaan akan naik ke surga dan terjadi sebuah rapture, pengangkatan gereja bersama-sama. Dengan tubuh kemuliaan kita akan dibangkitkan. Lalu nanti akan terjadi kebangkitan yang kedua dan berikutnya, yaitu mereka yang tidak percaya Yesus. Maka dikatakan di sini yang percaya Yesus akan lebih dahulu bangkit.
Karena nanti akan terjadi kebangkitan berikutnya. Untuk apa? Kalau kita sambung di dalam Wahyu pasal 20, coba biar lebih jelas nats ini. Ya, Wahyu pasal 20, nanti saudara baca mulai ayat yang ke-11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Yesus yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12 baca bersama. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu. Jadi semuanya yang percaya Yesus maupun tidak ada di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab apa? Kehidupan. Ya, sampai di sini. Jadi semua di hadapan di tahta putih dan semua buku akan dibuka. Yaitu buku tentang hal yang baik dan jahat. Ada yang sebelah kanan mungkin kebaikan, sebelah kiri yang jadi catat semua. Pak Selamat yang jelek pernah mungkin ya ngelempar ayam tetangga sampai pincang. Ada catatannya. Mbak Risya ya pernah marah-marah dengan tukang cimol gara-gara sambelnya kurang. Ada semua. Tapi kebaikannya juga ada di situ. Mbak Ica pada tanggal 9 April 2023 jam 6 sampai jam setengah 8, jam 8 sampai jam 10 jadi worship leader di gereja JKI Bethesda. Tanpa bayaran datang dari Jakarta ke Ungaran. Dicatat itu. Iya. Lalu ada catatannya, singernya Bu Jami. Tapi ketika lagu kedua Bu Jami ngantuk. Ada juga itu. Ada juga. Catat di situ. Ya, ada Bu Deni juga hadir. Absen di ibadah, datang kok absen. Datang ibadah Paskah. Ya. Tapi di samping Bu Deni, yaitu Bu Handoko, ngantuk. Ada catatannya itu Bu. Iya, enggak benar ini contoh loh ya, contoh saja. Maksudnya jangan Pak Didi kok tahu saya ngantuk, Tuhan yang tahu, saya enggak tahu. Ya. Tapi contoh, ini ada semua. Tapi perhatikan, di antara buku-buku catatan itu ada satu buku yang beda. Karena buku ini hanya untuk mereka yang ada di dalam Yesus, yang dinamakan buku kehidupan. Nah, buku itu akan dibuka. Buka, krek. Pak Tony Nursanto ada. Terus di sini, ya, Risel Dina Stepani. Oh, Risel Dina Stepani. Risel Elna Stepin, ada. Dibuka-buka. Bu Siwi, Ora Elno. Waduh. Jadi ketika kita punya iman dan mempertaruhkan iman kepada Yesus, nama kita itu dicatat. Berdasarkan nama kita yang tercatat ini, Bapak Ibu sudah lihat ya di sini. Baca di dalam Wahyu ini, pasalnya yang ke-20 ini. Apa yang dikatakan di sini? Mulai ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu, bukan buku kehidupan. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya yang tidak tercatat dalam buku kehidupan itu, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut seterusnya. Baca ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam buku kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Pastikan kalau nama kita ada dalam buku kehidupan, berarti kita tidak akan dilemparkan ke dalam lautan api. Pastikan, sudah banyak kau percaya bahwa namamu ada di dalam buku kehidupan. Maka saya katakan tadi, ketika kita hidup untuk mati satu kali, untuk kita kembali kepada hidup yang kekal, itu orang yang ada di dalam Yesus dan punya iman di dalam Yesus. Tetapi orang yang di luar Yesus, dia hidup dan juga akan mati. Dan juga akan dibangkitkan,
tetapi untuk dihakimi dan akan dilemparkan ke dalam lautan api untuk selama-lamanya. Maka konsepnya jelas, orang yang percaya Yesus, dia hidup, akan mati, dan akan beroleh hidup kekal. Orang yang di luar Yesus, dia akan hidup, dan dia akan mati, dan dia akan mati selama-lamanya. Ini yang menjadi bagian konsep daripada Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Dan mereka yang hidup tidak akan mati selama-lamanya. Ini maksudnya. Jadi poin saya yang kedua, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka kita tidak beroleh hidup. Bersyukur hari ini, Yesus yang bangkit. Maka Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang memberikan hidup dan kehidupan yang kekal untuk saudara dan saya. Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Ada berkat besar dan benar yang kita boleh alami dan nikmati. Sebagai orang-orang yang hidup di dalam Yesus. Yang pertama, kita beroleh iman yang benar. Dan yang kedua, kita beroleh hidup yang benar di dalam Tuhan. Melalui peristiwa kebangkitannya. Kiranya firman Tuhan yang sederhana pagi hari ini. Dan itu menjadi kekuatan untuk hidup saudara dan saya di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Kita tundukkan kepala kita. Kita tundukkan hati kita. Haleluya Yesus. Saya tidak tahu hidup yang seperti apa yang sedang kita pikirkan dan kumulkan. Tetapi hari ini melalui peristiwa Paskah, kebangkitannya membuktikan dia hidup dan sebagai Tuhan atas yang mati dan hidup. Maka hari ini kita bersyukur, kebangkitannya menjadikan iman kita itu menjadi benar. Kebangkitannya membuat hidup yang sesungguhnya itu Tuhan anugerahkan ada di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita tundukkan hati kita. Biar singa dengan lembut menyanyikan pujian ini. Jemaat berdoa kepada Tuhan. Kalau ku Hidup. Jemaat berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Adakah kita percaya iman di dalam Yesus itu membuat pembenaran iman kita melalui kebangkitannya, sehingga hari ini kita boleh menjadi anak-anaknya, menjadi miliknya. Itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena siapa diri kita, tetapi kebangkitannya membuat iman dan percaya kita itu menjadi benar. Kebangkitannya juga membuat pengharapan hidup kita menjadi terbuka. Bahwa kita dipanggil dan dipilih bukan saja untuk hidup dan hanya hidup dan hidup dan hidup biasa, tetapi supaya kita beroleh hidup sebagaimana yang Tuhan rancang, rencanakan dan harapkan itu ada dalam hidup kita. Hal itulah yang menjadi kekuatan besar dalam hidup Paulus. Kalau kita membaca di dalam Roma pasalnya yang ke-8,
ayat 31 sampai dengan yang ke-39. Ayat 31 Paulus berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Lalu ayat yang ke-32, Tuhan tidak menyayangkan anaknya, memberikan tunai lunas untuk kita. Maka jika anaknya saja diberikan kepada kita, maka yang lain pun akan diberikan kepada kita. Lalu ayat yang ke-33 dan 34, adakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Peperangan, penindasan, penderitaan, bahaya pedang, bahaya maut sekalipun tidak akan bisa memisahkan kita daripada kasih-Nya. Ayat ke-37 Paulus katakan kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena kasih Tuhan yang telah dinyatakan kepada Yesus melalui kematian dan kebangkitannya untuk kita. Maka pada akhirnya ayat 38 dan 39 kembali Paulus berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih-Nya. Dunia ini, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat, bahkan malaikat sekalipun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sungguh kita bersyukur hari ini. Kita diingatkan kebangkitannya, membuktikan Dia Tuhan atas yang mati dan hidup. Dan kebangkitannya itu membuat iman kita menjadi benar. Dan hidup yang benar itu Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Dengan lembut hati yang menyembah, kita akan katakan bersama, kalau ku hidup, biarlah itu menjadi doa kita semua. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selamat ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh Tuhan, kalau kami hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau hidup bagi kami. Selamatku hidup. Bapa Tuhan, oh, tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan hidup kita daripada kasih Tuhan. Adakah imanmu percaya Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Kematiannya dan kebangkitannya sempurna supaya imanmu menjadi benar di hadapan-Nya. Supaya hidup yang benar itu dianugerahkan ada dalam hidupmu. Mari kita bersyukur untuk segala kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita. Letakkan tanganmu di dadamu dan katakan, Tuhan terima kasih. Iman yang Kau anugerahkan dalam hidup kami adalah iman yang final. Iman yang kiranya akan tetap bertahan sampai pada akhirnya. Itu iman yang mendatangkan berkat, kemurahan melalui pembenaran iman kami.
melalui kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan. Dan itu ada dalam hidup kami. Kami berdoa pagi hari ini di dalam nama Yesus. Bila iman yang kau miliki itu akan terjaga dan terpelihara. Dan akan menjadi iman yang berkemuran dan berkemenangan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah melalui firman Tuhan yang ada. Kami dengar dan itu menjadi kebenaran dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu sudah duduk kembali. Dan di hadapan saya pagi hari ini juga ada ayat firman Tuhan. Di Paskah ini Tuhan taruh sesuatu kepada kita melalui firman-Nya. Dan biarlah kebenaran firman ini yang akan menghidupi kita. Nanti jemaat akan ambil satu-satu mulai dari kursi sebelah kiri dulu. Dilanjutkan baru kursi sebelah kanan. Dan yang atas biar tidak menjadi kacau dan menjadi lebih baik. Ya. Itu saja sebagai informasi yang ada. Ambil satu jadi berkat untuk kita pada Paskah tahun ini. Mari sekali lagi kita akan tundukkan hati kita memberkati nat-nat firman Tuhan ini. Biarlah ini akan menjadi kebenaran yang akan menuntun kami. Melalui hari ini Paskah yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Yang lemah menjadi kuat, yang sakit disembuhkan, yang ada beban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman-Mu melalui firman nat Paskah hari ini. Haleluya. Amin. Kalau ku hidup, silakan yang sebelah kiri bisa maju ke depan. Ambil satu-satu dan menjadi bagian dalam hidup kita. Hatiku tetap Bapa. Selama ku hidup bagimu, tetap tiada bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia takkan bisa menjauhkan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus,
ajaib bagi hidup kami. Kasih dunia takkan bisa menjauhkan kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sedang jemaat itu sekali lagi berdiri bersama-sama dan kita akan bersama untuk pegang nats firman Tuhan ini. Yakini bahwa kebenaran firman Tuhan ini adalah hidup kita dan kebenaran yang Tuhan taruh ada dalam hidup kita. Ya, letakkan untuk nats firman Tuhan yang kita terima di dada kita. Dan kita akan bersama untuk berdoa. Menyerahkan berkat Tuhan itu atas setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bangga dan bahagia karena kami punya Yesus. Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk hidup kami. Biarlah Engkau menjadi Tuhan seumur hidup kami. Menjadi Tuhan yang menjadi andalan dan kekuatan kami. Terima kasih untuk pembenaran iman yang kami miliki. Sebab iman kami kepada Yesus tidaklah sia-sia. Iman yang mendatangkan berkat. Iman yang memberikan pengharapan. Bahkan iman yang mendatangkan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Untuk itu biarlah pagi hari ini hamba berdoa. Berjalanlah hidup dalam firman. Hidupilah firman itu akan menjadi kekuatan ada di dalam hidupmu. Kayak berdoa, kayak menyerahkan untuk firman yang kami terima pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Semua menari buat Tuhan, tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja, rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan, tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja, rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Mari kawan semua menari
Ya puji Tuhan, sekali lagi mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Mari saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini.
kita akan bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Membawa setiap persembahan kami, persembahan syukur kami, persembahan Paskah, diakonia, dan persembahan-persembahan yang lain, persepuluhan kami ke dalam tangan Tuhan. Kuduskan tangan-tangan yang memberi, terlebih segenap hati kami berkenan Tuhan Engkau memberkatinya. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan untuk gereja dan pelayan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa, Tuhan Engkau memberkati jemaat Tuhan dengan limpah, sebagaimana janji Tuhan Engkau tidak pernah berhutang bagi mereka. Allah sumber berkat itu selalu akan memberkati mereka. Diberkati hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaan, studi dengan yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami membawa menyerahkan seluruh persembahan pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Bapak, kami juga berdoa, kami membawa menyerahkan apa yang berdoa kami, bersyukur untuk rangkaian ibadah Jumat Agung, bahkan juga ibadah kebangkitan dalam ibadah 1 dan 2 hari ini yang sudah kami lakukan. Kau memberkati untuk seluruh pelayan mimbar dengan kasih anugerah yang terbaik. Kau memberkati panitia dengan segala berkat yang terbaik. Terlebih Kau memberkati jemaat Tuhan dengan segala berkat yang terbaik. Dalam pergumulan, dalam kehidupan mereka, terlebih dalam setiap hal apa yang menjadi harapan mereka. Kami terus berdoa, kami menyerahkan untuk persiapan untuk ibadah kenaikan Yesus ke surga, ibadah pencurahan Roh Kudus hingga Pentakosta ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik turun atas gereja melalui acara, melalui Tuhan, seluruh panitia, bahkan pelayan mimbar Tuhan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan untuk retret gerejamu yang ke-13 pada tanggal 30 April sampai dengan 1 Mei ke dalam tanganmu. Tuhan memberkati dengan berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan turun atas kami. Berkati juga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada dengan berkat yang penuh dengan kasih rahmat. Yang ada acara di luar kota, Tuhan memberkati dengan seluruh acaranya. Yang ada dalam bersama keluarga berkumpul, Tuhan memberkati dengan berkat yang luar biasa. Kesehatan, kekuatan, kemurahan Tuhan turun atas kami. Menyerahkan Tuhan rangkaian seluruh kehidupan kami, bahkan apa yang menjadi kegiatan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati pos-pos PI kami, pelayanan mereka dengan segala kasih setia Tuhan. Syafaat dan sembahyang kami, apa yang kami pohonkan, kami serukan. Kami minta dan kami berdoa di dalam nama Yesus, bagaimana Tuhan Kau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah Paskah yang telah berlangsung. Kiranya kuasa kemenangannya dapat tercurah bagi kita semua. Mari kita simak News minggu ini. Seluruh bapak-bapak juga hadir dalam ibadah pemisi pria pada hari Selasa jam 7 malam di gereja. Juga bagi ibu-ibu jangan lupa hadir dalam ibadah pemisi wanita pada hari Rabu jam 5 sore di gereja. Mari bersama ajak keluarga kita untuk menikmati berkat Tuhan dalam ibadah Tengah Minggu pada hari Kamis jam 7 malam di gereja. Ibadah Tengah Minggu pada tanggal 13 April 2023 akan dilayani oleh pengkhotbah Bapak Selamat, WL Saudari Risel, singer Saudari Priska Ibu Jami, pemain musik Saudara Axel Bapak Doni Saudara Samuel Yosi, serta LCD Ibu Elizabeth. Mari kaum muda bersama kita nikmati berkat Tuhan dalam ibadah pemunjat pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Adik-adik sekolah minggu mari bersama hadir dalam ibadah sekolah minggu jam setengah 10 pagi di gereja. Rangkaian Paskah hingga Pentakosta Gereja GKI Bethesda tahun 2023. Yang pertama, ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 18 Mei 2023.
Lalu yang kedua, ibadah pencurahan Roh Kudus pada tanggal 19, 22 hingga 26 Mei 2023. Lalu yang ketiga, ibadah Pentakosta pada tanggal 28 Mei 2023. Dan yang keempat, retret keluarga ke-13 GKI Bethesda pada tanggal 30 hingga 1 Mei 2023. Sekian Good News minggu ini. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah Paskah hari ini yang sudah berjalan dengan baik. Saya sebagai Gembala Sidang mengucapkan selamat Paskah kembali, kiranya Tuhan selalu memberkati akan hidup kita. Terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar yang sudah melayani kita, choir, terlebih juga untuk persembahan pujian dari remaja dan juga untuk anak-anak sekolah minggu yang sungguh menghibur, menguatkan kita. Terima kasih untuk penerima tamu, terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah berjerih lelah untuk kita dan mempersiapkan semuanya acara, semuanya untuk kita sekalian. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dan itu menjadi sukacita kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pos-pos P yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kiranya Tuhan memberkati untuk Bapak Ibu Saudara sekalian di tengah-tengah kehidupan, di pelayanan, di pos P, bahkan juga di tengah kehidupan keluarga dengan luar biasa. Hari ini saya mau menyambut yang baru pertama kali hadir, mungkin ada. Pada pagi hari ini yang baru pertama kali hadir bisa bangkit berdiri, ya bisa bangkit berdiri. Ya, kami senang bisa bersama-sama untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Iya, terima kasih, silahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita terus berdoa untuk rangkaian kegiatan untuk Paskah kita, ibadah kenaikan hari tanggal 18 untuk Mei 2023. Ibadah pencurahan Roh Kudus Indah Pentakosta, retret keluarga yang ke-13 yang akan berlangsung tanggal 30 April sampai dengan 1 Mei. Tuhan juga memberkati, ada kurang lebih 140 lebih peserta yang akan hadir untuk ikut di dalam ibadah khususnya untuk retret kita. Ya, itu saja pengumuman yang ada. Terima kasih untuk dukungan, doa, daya, dana Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita yakin dan percaya untuk kebutuhan Paskah kita Tuhan pasti akan mencukupkan. Bahkan Tuhan akan memberkati limpah lebih daripada yang kita harapkan dan doakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Itu saja mungkin pengumuman pada kesempatan pagi ini. Yang di sebentar pulang ada sedikit mungkin konsumsi yang bisa dibawa pulang. Biar terima dengan hati yang bersyukur sebagai dalam rangka Paskah hari ini yang kita boleh rayakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya undang cuma untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita akan tutup di dalam doa kita. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang Tuhan sudah memberkati kami. Luar biasa, kami bersyukur, kami bangga bahagia punya Yesus yang hidup, yang mati bangkit untuk hidup kami. Dan memberikan jaminan garansi hidup yang terbaik, terbesar, termulia untuk setiap kehidupan kami. Diberkati dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam studi, apapun yang engkau boleh. Doakan Tuhan memberkati hidupmu. Jemaat, mari tengadakan kedua tanganmu, pulanglah. Terimalah berkat besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga. Kasih Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita pagi hari ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Dengar saja pujian ini. Jemaat bersama-sama menyanyikan pujian ini. Sama-sama katakan siang diberkati ladang siang. Berkat yang besar berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
turun menyertai hidupmu. Dan keluarga apapun yang kau perbuat Tuhan berhasil. Kasih setia Tuhan, murah hanya selama-lamanya menyertai kita. Pujilah Bapa Tuhan yang kekal, Allah yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk mengambil saat teduh sejenak. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.